gue Diki yang siap ngajak kalian ngobrol tentang film dan budaya yang bikin kita mikir tapi juga sangat asli. Oke, kenalin gue Fuad. Di sini kita akan membahas nih salah satu film Indonesia yang rilis tahun 2023 kemarin, yaitu film Gadis Kretek. Mungkin dari teman-teman udah nggak asing sama film tersebut, yang dimana memiliki visual yang tidak hanya memanjakan mata, tapi juga memiliki nilai sejarah, budaya, sosial yang sangat yang dibungkus sangat rapi di film ini. Oke, sedikit gambaran dulu nih yang belum menonton. Gadis Kretek adalah film drama yang disutradarai oleh Kamila Andi dan juga Iva Ifusa. Nah, rilis pada tahun 2023 yang dimana diadaptasi oleh novel karya Rati Himawara. Nah, teman-teman, film ini tuh menceritakan tentang sebuah keluarga, yakni keluarga Soraya, pemilik pabrik kretek Jagat Raya. Yang dimana saat terakhir si Soraya itu punya satu permintaan yang harus diwujudkan, yaitu dimana ia pengen ketemu sama Jenya. Jenya itu cinta lama. Ya. Anaknya yang bernama Lubas ya akhirnya berangkat nyari Jenya. Ban Arum, keponakan Jenya itu sendiri. Perjalanan ini malah jadi masa lalu keluarga, yang dimana rahasia bisnis kretek dan kisah cintanya yang sangat pahit. Nah, teman-teman, yang bikin film Gadis Kretek ini kuat itu bukan kisah cintanya aja, tetapi juga tokoh Jenya itu sendiri menjadi tokoh utama. Dia perempuan memiliki mimpi besar untuk membuat saus kretek yang beda dari pabrik lainnya. Iya, itu iya ya, di industri kretek apalagi zaman dulu perempuan dilarang masuk ruang produksi, katanya bisa rusak rasa, Juga wujud patriarki ya patriarki banget ya. zaman dulu. Nah, tapi Jenya itu nggak menyerah di titik itu aja. Dia malah berhasil bikin merek kretek sendiri, ya, kretek gadis. Betul. Nah, tapi perjuangannya itu seolah berhenti pada tahun 65. Benar. Pada saat politik lagi nggak baik-baik aja di Indonesia kan, yang dimana sausnya atau saus kreteknya itu resepnya dicuri kan sama orang kepercayaannya. Jadi pengkhianatan ya. Ya, benar. Sama kayak PKI Betul. Film ini kuat banget secara emosional dan politik. Dari satu sisi kita bisa lihat bagaimana perempuan berjuang buat diakui dalam dunia bisnis yang sangat maskulin ini. Dan di sisi lain ada gambaran tentang gimana peristiwa politik pada masa itu, terutama kan tragedi 65 ya. 65 betul. Yang bisa ngacak-ngacak kehidupan seseorang ya, udah kayak perang dunia kedua. Yang dimana kisah cinta keluarga menjadi terpisah pada saat itu. Dan itu yang bikin film ini relevan karena dibalik kisah personal ada sejarah Indonesia yang kelam, tapi dikemas dengan sangat manusiawi dan sangat personal. Nah, film itu kan diadaptasi dari novel ya. Sebagai adaptasi dari novel, Gadis Kretek ini juga memiliki nuansa sastra yang banyak, terutama mengenai isu sosial dan juga identitas perempuan, feminisme kan, dan juga konflik batin yang disoroti dari sosok Jenya. Nah, ini yang sering kita temui di sastra kontemporer, yang dimana tokoh perempuan yang kompleks, cerita yang berlapis-lapis, dan juga kritik terhadap sistem sosial yang tidak sangat adil ya sekali. Relate sama sekarang ya. Jenya itu sendiri bisa dilihat sebagai simbol perempuan yang berani mengambil perlawanan, bukan cuma tentang sosial, tapi juga eksistensinya mengenai apa ya? Dan pengakuannya. Nah, pengakuannya benar-benar. Dia perempuan yang berani menentang sistem, bahkan dia punya apa ya? Semacam kayak ketika semua orang meragukannya, dia itu tetap berani gitu.
Jadi sobat ngobrol suka, film Gadis Kretek ini bukan hanya mengenai sekedar drama keluarga atau kisah cinta aja. Jadi film ini tentang perjuangan seorang perempuan yang dimana dia dikaitkan juga dengan sejarah bangsa dan juga kritik sosial pada masa itu. Dan juga lewat film ini kita diajak lihat bahwa cinta dan bisnis, tradisi dan modernitas bisa saling bertabrakan, tapi juga bisa saling menguatkan kalau disikapi dengan sangat bijak. Dan yang paling penting kita diajak buat makin sadar soal peran perempuan. Betul sekali. Seperti dari dalam sejarah-sejarah itu kan kisah perempuan menjadi sesuatu yang jarang diceritakan. Jarang sekali. Film ini juga jadi perayaan budaya lokal, terutama soal kreatif itu sendiri, dari aroma tembakau, ritual bikin saus, dan juga sampai persaingan antar usaha lokal. Semuanya itu terasa otentik ya, betul. Nah, kretek di sini bukan hanya soal rokok aja ya teman-teman, dimana tapi juga menimbulkan atau melambangkan suatu aspek sejarah, Ya, identitas dan juga bahkan pertarungan kelas sosial masa itu. Nah, budaya lokal ini telah hidup lama di sela-sela masyarakat Indonesia. Nah, aku pernah baca nih salah satu survei yang menyebutkan kalau pria perokok di Indonesia itu jumlahnya 29% yang tidak merokok, jadi sisanya merokok, mayoritas merokok. Mungkin itu ada kaitannya dengan ini budaya lokal kretek pada masa lalu. Nah, melalui Gadis Kretek ini, budaya dianggap dengan rasa yang hormat dan juga bukan sekedar latar, tetapi juga sebagai suatu jantung cerita dari seperti itu. di sini dulu ya episode kali ini. Jangan lupa share kalau kalian suka dan komen film lokal yang kalian mau pilih untuk kami bedah di episode berikutnya ya selanjutnya. Tetap semangat, salam literasi dan jangan lupakan sastra Indonesia. Salam dari kita bersama Ngobrol Suka-Suka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Film Gadis Kretek bercerita tentang keluarga Suraya, pemilik pabrik rokok Jagat Raya, yang sedang sakit keras. Sebelum meninggal, Suraya ingin sekali bertemu dengan Jengyah, perempuan yang pernah ia cintai, anak bungsunya yang bernama Lebas. Lalu pergi mencari Jengyah ke berbagai daerah, khususnya di Jawa, ditemani Arum, anak dari adik Jengyah. Dalam perjalanan itu, terbuka berbagai rahasia tentang keluarga mereka dan asal-usul pabrik kretek Jagat Raya. Tokoh utama film ini adalah Jengyah, perempuan hebat yang bermimpi membuat saus kretek dengan rasa yang khas. Tetapi dia harus melawan aturan yang bilang perempuan tidak boleh masuk ruang produksi karena dianggap bisa merusak rasa. Meski banyak tantangan, Jengyah berhasil membuat merek rokok sendiri yang bernama Gadis. Sayangnya usahanya hancur karena masalah politik di tahun 1965, ditambah dikhianati orang yang ia cintai. Gadis Kretek banyak mengangkat masalah sosial, terutama soal ketidakadilan terhadap perempuan di dunia kerja yang dikuasai laki-laki. Film ini juga menunjukkan benturan antara tradisi lama dengan perubahan zaman, serta perjuangan perempuan untuk diakui. Jika dikaitkan dengan sastra kontemporer Indonesia, Gadis Kretek punya banyak kesamaan. Cerita-cerita sastra sekarang juga sering membahas soal kritik sosial, ketidakadilan gender, identitas, dan perubahan masyarakat. Seperti karya sastra kontemporer, film ini menggabungkan cerita pribadi dengan latar sejarah dan budaya Indonesia. Jadi, Gadis Kretek bukan cuma sekedar cerita cinta atau keluarga, tapi juga membawa pesan-pesan penting tentang bagaimana perempuan berjuang dalam dunia yang tidak selalu adil, dan bagaimana sejarah serta budaya membentuk kehidupan orang-orang biasa.